Episode 5 Shadow Keeper, 1. B. Lalu aku akan membiarkan semua orang mengurusnya. Hihihihit. Dok Kaebi mengucapkan kata-kata ini dan menghilang. Hukuman makanan dan hukuman bertahan hidup. Saya sudah tahu tentang hukuman sebelumnya. Namun, yang terakhir ini tidak ada dalam cara hidup yang asli. Mungkin kontrak saya dengan Bihyung menyebabkan perkembangan ini. Jung Hyewon mengkonfirmasi bahwa biskuit di sakunya telah menghilang dan bertanya dengan suara lembut. Dok Jasi, apakah kamu mungkin tahu sesuatu seperti ini akan terjadi? Aku memang mengharapkannya. Saya berpikir tentang apa yang akan dilakukan para Dok Kaebis terlebih dahulu untuk melecehkan manusia. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tidak benar-benar pandai membuat prediksi? Saya memanggil Lee Hyun-sung dan yang lainnya. Situasi telah diciptakan dan sekarang saatnya untuk bergerak. Kembalikan makanan kita. Bagaimana? Bagaimana ini terjadi? Orang-orang dari kelompok yang terpinggirkan menangis. Chon In-ho dan kelompok arus utama juga hancur oleh kekurangan makanan yang tiba-tiba. Mataku bertemu dengan mata Chon In-ho, yang menggigit bibirnya. Mungkin, apakah kamu menyadarinya? Tidak, itu tidak mungkin. Jika saya bisa membaca pikirannya maka itu yang akan dia pikirkan. Anda telah secara akurat membaca pemikiran karakter, Chon In-ho. Pemahamanmu tentang karakter, Chon In-ho, telah meningkat. Pemahaman saya naik dari hal semacam ini. Saya melihat ekspresi orang lain dan mencoba menebak apa yang mereka pikirkan. Tetapi pesan-pesan sebelumnya tidak muncul. Sementara itu, Chon In-ho dengan cepat mengumpulkan orang-orang untuk mengatur kekacauan. Semuanya, kumpul bersama. Saya akan memberi Anda pemberitahuan darurat. Petik 2. Isi pemberitahuan itu sederhana, situasinya menjadi lebih buruk sehingga diperlukan lebih banyak pengintai dari kelompok yang terpinggirkan. Mereka harus bergegas. Sekarang tidak ada makanan di bawah tanah. Kami tidak akan membagikan makanan kepada orang-orang yang tidak berpartisipasi sebagai pengintai. Meskipun ada deklarasi garis keras, tidak ada reaksi keras dari warga. Tidak, mereka tidak bisa. Itu adalah hasil yang tak terhindarkan dalam situasi ini. Orang-orang memperhatikannya dan mengajukan diri untuk menjadi pengintai satu persatu. Meskipun makanan hilang, harapan tetap ada di wajah Chon In-ho. Ketika situasinya menjadi lebih buruk, lebih banyak kontrol diberikan ke kelompok arus utama. Lee Hyun-sung menjadi cemas ketika dia melihat ini dan membuka mulutnya. Dok Jasi, bagaimana sekarang? Tentu saja, kita harus pergi dan mendapatkan makanan. Ekspresi anggota partai menjadi tegang karena kata-kata ini. Dapatkan makanan. Ini hanya berarti satu hal. Jadi kita harus menjadi pengintai. Masih ada sisa makanan di atas tanah. Petik 2. Tidak, kita tidak akan pergi ke atas tanah. Jika kita pergi ke sana, kita akan mati tanpa syarat. Petik 2. Saya melihat topeng gas di lantai. Topeng gas compang camping ini tidak bisa menghentikan kabut beracun. Tapi kita harus mendapatkan makanan di atas tanah. Lee Hyun-sung si. Dunia telah berubah. Maka makanan perlu diganti. Petik 2. Saya melihat terowongan ke stasiun Yaksu. Tunggu sebentar, Dok Jasi. Jangan katakan padaku. Petik 2. Tepat sekali. Di dunia ini, manusia bukan lagi predator teratas. Bahkan jika kita bukan predator, kita tidak harus menjadi mangsa. Kami akan berburu monster. Setelah beberapa saat, beberapa orang dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk saya, berdiri di depan terowongan menuju stasiun Yaksu. Saya melihat, Anda akan memasuki jalur kereta api. Petik 2. Saya pikir Chon In-ho akan menantang kami ketika kami menolak untuk bergabung dengan kelompok kepanduan, tetapi dia tampak lega bahwa saya keluar dari kelompok. Dia mungkin berpikir aku adalah ancaman bagi kekuatannya sendiri. Iya, melihat itu dalam jangka panjang, sebuah tim yang berdedikasi untuk menyerang skenario diperlukan. Kembalilah dengan selamat. Petik 2. Dia pria yang lucu. Dia berbicara seolah dia kapten. Tetapi waktu baginya untuk selesai tidak jauh. Pemahamanmu tentang karakter, Chon In-ho, telah meningkat. Pemahamanmu tentang karakter, Chon In-ho, telah mencapai tingkat tertentu. Begitu, saya mengerti sekarang. Ada dua kasus utama, pemahaman, karakter meningkat. Salah satunya adalah ketika saya mendapatkan kesukaan atau kepercayaan karakter. Yang kedua adalah ketika saya secara akurat menebak apa yang dipikirkan karakter itu. Mungkin sekarang adalah kasus terakhir. Karakter, Chon In-ho, curiga terhadap Anda. Menurut nilai pemahaman yang terakumulasi, ide samar tentang emosi seseorang dapat diperoleh. Oh, bisakah salah satu anggota grup saya bergabung? Saya ingin mendapat informasi tentang serangan itu. Petik 2. Memang, Chon In-ho tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Saya menatap pria di belakangnya. Orang yang akan pergi bersama kami dan orang yang kurang beruntung. Aku harus pergi dengan mereka. Kenapa lagi kamu di sini, Han Hyung? Tidakkah kamu ingin berdamai dengan Dok Jasi tadi malam? Petik 2. Itu. Anggota partai Chon In-ho yang bergabung dengan kami adalah kepala Departemen Han Myung-oh. Dok Jasi, jika kamu tidak keberatan, aku akan pergi. Petik 2. Saya mengerti. Ayo pergi bersama. Han Myung-oh terkejut ketika saya merespons dengan cepat. Dia pikir aku akan menolak.
Lee Hyun-sung memiliki wajah khawatir tapi aku punya ide. Bagaimanapun, partai yang selamat dari 5 orang dari Karyage 3807, yang terdiri dari saya, Lee Hyun-sung, Lee Gil-yong, Yo Sangah dan Han Myung-oh direformasi. Bisakah aku ikut juga? Petik 2. Apakah tidak apa-apa bahkan jika tubuhmu tidak sepenuhnya pulih? Sebanyak ini baik-baik saja. Ada satu lagi, termasuk Jung Hee-won, ada total 6 orang di pesta itu. Itu banyak untuk sejumlah kecil. Gur. Tentu saja, jumlah orang tidak banyak di depan krisis yang akan datang. Sub-skenario baru telah tiba. Plus. Skenario kedua, pengadaan makanan. Kategori, sub. Kesulitan, E. Kondisi jelas, langsung berburu monster yang dapat digunakan sebagai makanan dan memasak mereka. Batas waktu, tidak ada. Kompensasi, 500 koin. Kegagalan. Plus. Begitu mereka menginjakan kaki di terowongan, sebuah sub-skenario terbang masuk. Akuisisi makanan. Itu adalah sub-skenario yang harus kami lalui sebelum memasuki skenario utama kedua. Beberapa rasi bintang sedang mengantisipasi kinerja Anda. Gelap terowongan menjadi jelas bahkan sebelum kami bergerak 10 langkah. Saya menyalakan terowongan dengan senter tetapi garis besar area sekitarnya tidak terlihat sama sekali. Itu adalah bukti dari tirai yang menghalangi cahaya. Hal yang sebenarnya adalah di balik tirai ini. Dok Jasi, tunggu sebentar. Sangat berbahaya dari sini. Petik 2. Jung Hee-won, yang berjalan di sampingku, berhenti lebih dulu. Apakah kita benar-benar pergi dengan cara ini? Tidak peduli bagaimana penampilan saya, sepertinya bunuh diri. Ada juga Gil-yong. Petik 2. Sebenarnya, saya khawatir sejak awal. Ini belum terlambat, jadi bagaimana kalau kita meninggalkan Gil-yong? Dan jika mungkin, para wanita. Petik 2. Lee Hyun-sung Si, aku tidak sebagus kamu, tetapi aku tahu bagaimana bertarung. Saya mengambil beberapa pelajaran kendo. Petik 2. Tapi, kontroversi yang tidak perlu akan memanaskan suasana jadi saya menyela. Lee Hyun-sung Si, saya katakan sebelumnya, dunia telah berubah. Sangat bias bahwa seorang wanita secara fisik lemah. Saat ini, semua orang bisa menjadi lebih kuat dengan meningkatkan statistik mereka. Tapi Jung Hee-won Si, ada juga masalah dengan kata-katamu. Petik 2. Apa itu? Seperti halnya seorang wanita tidak lemah, seorang anak juga tidak lemah. Gil-yong, tunjukkan pada mereka. Petik 2. Lee Gil-yong maju ke depan. Dia melihat sekeliling sebentar sebelum duduk di lantai terowongan dan mengulurkan tangannya. Mata Jung Hee-won membelalak. Ya Tuhan, apa itu? Es sial, kecoa. Petik 2. Han Myung-oh berteriak ketakutan. Kecoa yang muncul di kejauhan terhubung ke ujung jari Lee Gil-yong dengan garis padat samar. Si kecoa mendengarkan kata-kata Lee Gil-yong seperti anjing yang berperilaku baik dan menghilang ke dalam kegelapan. Atribut saya adalah kolektor serangga. Kolektor serangga. Lee Gil-yong memiliki kemampuan langka untuk berkomunikasi hanya dengan serangga melalui keahlian, Diverse Communication. Ini bukan apa-apa di depan kita. Aman untuk 100 langkah ke depan. Petik 2. Lee Gil-yong menunjukkan kekuatan kepanduan yang luar biasa dan orang lain membuat ekspresi tertegun. Lee Gil-yong berbicara kepada mereka dengan ekspresi berani. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi aku tidak mengikuti kalian semua untuk merawatku. Petik 2. Ah iya. Jung Hee-won mengangguk dengan ekspresi masam. Lee Gil-yong datang ke sampingku dan aku membelai rambutnya. Atribut Lee Gil-yong belum terlihat dalam cara survival asli. Itu bukan pilihan yang salah untuk menyelamatkan Lee Gil-yong di awal. Kami melewati penghalang yang jelas dan memasuki kegelapan total. Anda telah memasuki area berbahaya. Ye Yo Sangah Si, berbahaya memegang tanganku sambil berjalan. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tidak lebih takut daripada aku? Tidak. Udara di dalam tirai lengket karena kelembapan. Kurangi cahaya. Yo Sangah langsung menutupi senter. Karena model ini tidak memiliki fungsi kontrol cahaya, dia harus menyesuaikan cahaya dengan tangannya. Aduh, jangan bersinar ke bawah. Petik 2. Jung Hee-won merasa mual ketika dia memeriksa tanah. Ada tubuh yang sobek. Mayat mereka yang mencoba bergerak ke sini diatur di kaki mereka. Yo Sangah menutup matanya dengan erat, Han Myung-oh bergetar dan bahkan Lee Hyun-sung yang berani mulai berkeringat. Lee Gil-yong secara mengejutkan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Saya merasa agak khawatir. Orang ini, apakah dia pikir itu semua adalah permainan? Ada sesuatu yang bukan manusia. Seperti yang dikatakan Lee Gil-yong, itu bukan hanya tubuh manusia di tanah. Ada sesuatu yang seukuran serigala dewasa. Tubuh-tubuh makhluk seperti mole tersebar di semua tempat. Spesies bawah tanah kelas 9, tikus tanah. Itu adalah nama yang mengingatkan bug di bumi, tetapi nama itu hanya nama. Mereka adalah piranha bawah tanah. Tikus darat adalah pemburu gigi yang menggali melalui tanah dalam kelompok dan membidik mangsanya. Namun, tikus-tikus tanah runtuh seperti mereka telah menerima pemboman. Jung Hee-won menghela nafas. Petik 2. Siapa yang melakukan ini? Jelas, hanya ada satu manusia yang bisa mengubah tikus tanah menjadi ini. Yo Jong-hyuk. Dia melanjutkan ke stasiun berikutnya melalui jalan ini sendirian. Tapi aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya.
Awalnya, seharusnya malam ini atau besok ketika belokan ketiga Yo Jong Hyuk pindah ke stasiun berikutnya. Kenapa dia begitu tergesa-gesa? Apakah dia menjadi tidak sabar? Apa alasannya? Dok Jasi, bisakah kita menggunakan ini untuk makanan? Skenario mengatakan bahwa kita harus berburu sendiri, jadi mungkin itu tidak mungkin. Petik 2. Yah, itu agak tidak nyaman. Bagaimana dengan memasak? Apakah Anda ingin memanggangnya di atas api? Petik 2. Itu bisa dipanggang. Masalahnya adalah itu pasti api khusus. Hwon-si, kamu bilang kamu pandai kendo. Agak berlebihan untuk mengatakan aku baik-baik saja. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Aku menusuk tubuh tikus tanah dan mulai memotongnya dengan pisau. Saya tidak tahu kapan saya membacanya di novel, tetapi itu tidak berjalan seperti yang saya kira. Setelah entah bagaimana menyingkirkan kulit yang keras, saya berhasil menghilangkan tulang punggung. Ini adalah pertama kalinya jadi saya meninggalkan banyak goresan, tapi itu bisa digunakan. Mengapa kamu mengambil itu? Kamu butuh senjata untuk kendo. Duri babi batu itu tidak cukup, tetapi tulang punggung tikus tanah terdiri dari satu tulang, menjadikannya senjata yang cukup bagus di awal skenario. Setelah memotong tulang rawan yang mengarah ke kaki dan membentuknya, tulang itu benar-benar berbentuk pisau. Saya memberikannya kepada Jung Hee-won. Terima kasih. Tiba-tiba saya merasa seperti kembali ke zaman Paleolitik. Petik 2. Kamu harus menggilingnya sedikit lebih agar bermanfaat. Ada batu-batu di sekitar yang begitu terampil menggiling bilahnya. Mengerti, Kapten. Jung Hee-won mulai menggiling pisau dengan suara yang sedikit bersemangat. Aku mendongak dan melihat Lee Hyun-sung menonton adegan itu dengan sedikit iri. Apakah kamu mau satu? Kamu akan membuatkanku satu. Kalian semua datang lebih dekat. Lebih baik jika Anda belajar cara melakukannya. Ayo kita buat bersama. Petik 2. Bahkan, ini juga pertama kalinya saya mencobanya. Saya tidak akan bisa melakukannya jika detailnya tidak dimasukkan dalam cara bertahan hidup. Mengapa Ways of Survival tidak populer? Sederhana saja, penulis-menulis terlalu banyak pengaturan. Petik 2. Dok Jasi, kamu adalah pemula tetapi kamu bagus dalam hal itu. Kami duduk dan membuat senjata bersama. Kali ini tombak, bukan pedang. Mereka tidak memiliki skill kendo, jadi aku memutuskan lebih stabil untuk membuat tombak panjang. Tombak Lee Hyun-sung dibuat dengan tulang punggung tikus tanah terbesar, sedangkan senjata Yo Sangah dan Han Myung-moh dibuat dengan tulang belakang tikus tanah berukuran rata-rata. Akhirnya, senjata Lee Gil-yong dibuat dengan tulang kepala tikus muda. Kamu telah berhasil mendapatkan senjata sendiri. Sejumlah kecil rasi bintang tertarik pada sifat primitif kemanusiaan. Rasi bintang mensponsori Anda 100 koin. Semua orang menerima pesan ini. Kami menerima koin bahkan untuk hal semacam ini. Aku tidak ingin kamu mati. Anda punya koin sendiri. Petik 2. Ya, benar. Kapanpun memungkinkan, sisakan koin yang cukup untuk biaya bertahan hidup dan investasikan sisanya dalam kekuatan, stamina, dan ketangkasan Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan selamat. Petik 2. Aku akan mengingatnya. Kami menyelesaikan persiapan dan mulai bergerak maju lagi. 100 langkah yang Lee Gil-yong sebutkan tepat di depan kami sekarang. Sub-skenario, akuisisi makanan telah dimulai. Tikus-tikus tanah merangkak keluar dari tanah. Saya dengan cepat menghitung jumlahnya. 1, 2, 3. Persis ada 13. Itu lebih dari yang saya pikirkan. Gur. Kelompok tikus tanah menarik garis dan mulai mengancam kami. Saat kami melewati batas, pertarungan akan dimulai. Tidak ada rencana. Kami adalah pemula. Ini mungkin terdengar kejam tetapi jujur, saya tidak mengharapkan Anda untuk bertahan hidup. Petik 2. Itu. Tetap saja, kalian semua selamat. Silahkan. Han Myung-moh adalah satu-satunya yang kesal di pesta itu. Semua orang gelisah tetapi tampak bertekad. Secara khusus, mata Jung Hee-won sangat mengesankan. Oke, mari kita coba. Semuanya, tolong hidup. Petik 2. Sama seperti Yo Jong Hyuk menguji saya juga punya harapan untuk mereka. Tidak peduli seberapa baik seorang mentor, seseorang yang tidak bertekad tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Pada akhirnya, terserah seseorang untuk menyelamatkan diri. Setiap orang harus menggunakan kesempatan ini untuk merealisasikannya dengan jelas. Kalau begitu ayo pergi. Saya juga tahu siapa yang harus saya bawa di antara orang-orang ini. Ketika kami mengambil satu langkah lagi, tikus-tikus tanah bergerak. Pertempuran dimulai.